tapi belum terbit sertifikat maupun yang mau juga. Nggih. Nah, ketika ada informasi bahwa proses itu sudah secara data ya ada Iya, sekian ribu, tapi kita kesulitan untuk nggih. mendapatkan datanya. Nggih. Nggih, Nah, betul. yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Rodi mulai dari awal ya, Iya, sehingga itu semuanya kerekap. mereka. Ya, Data-data cuma gini, AIW langsung direkap. ya Oke, Ustaz terus Fajar. Bundi. Jadi data yang masuk rekaman tiap bulan itu global. Kita Oh, global. Oke. belum tahu Detailnya ya. Ya, detailnya ini SHM dipecah, pecah bidang itu atau ini berdasarkan letter C atau AJB. Itu kami detailnya belum tahu, tapi yang jelas tiap bulan volume mantek volume mantek volume wakaf itu kebiasaannya manten Pak teman-teman. Yai. Mohon maaf Iya, Pak Yai. Mohon izin Mas Braja. Oke. Mohon izin Mas Braja. Oke, Mungkin oke. dari Bapak tadi bisa memaparkan data, misalkan Ya, eh, Bapak Yai Irhamni atau mungkin Yai Abdul Rahim. Kalau oke. di Ponorogo, kinten-kinten sudah yang sudah difasilitasi, kira-kira sampai berapa sertifikat atas sekian kurun itu. Ya, Yai Abdul Rahim juga begitu. Barangkali bisa menyampaikan datanya barangkali. Iya, untuk yang di kabupaten, untuk yang pengajuan tahun ini Pak Yai itu 930 bidang per hari Jumat kemarin. Tapi yang data yang sudah bersertifikat itu di Siwaknu itu Pak Yai sekitar 3.980 sekian sertifikat itu. Jadi ya, 1.900 sudah bersertifikat. sudah yang Mas. di Siwaknu pakai Siwaknu Oh, kemarin. Jadi ada pengawalan memang di PTSL juga ikutkan percepatan, manakala di PTSL nggak tercover itu memang karena ada sesuatu hal kadang di PTSL itu juga nggak bisa ikutkan wakaf gitu. Itu alasannya juga macam-macam dari panitia desanya, tapi akhirnya sebagian besar kita ikutkan di percepatan yang tahun ini gitu. 130. Nggih. Ya, 930 ya, Ustadz ya. nggih. Posisi Oke, oke, Jumat oke. kemarin, Pak Ustadz. Oke. Kalau dari Ponorogo sudah ribuan itu, ya. Ya, ya. Eh, begini, jadi kalau per data terakhir, eh Pangapunten Gus, Pangapunten iya. Hari Oke. ini kan saya Pak Wildan itu sudah bukan lagi LWP, sudah bukan lagi PC LWP Ponorogo. Nah, data-data itu saya sampaikan kepada LWP yang baru, termasuk datanya di entry ke Siwaknu. Nah, Oke. ini kemudian progresnya sudah sejauh mana? Eh, Kami juga belum bisa maksimal. Tetapi kalau kemudian menanyakan progresnya kan kan yo Oke. iya strukturnya kan. Oke. Tapi ingat ya, yang tercatat Oke. di Siwaknu, yang kepengurusan jenengan itu ada 2.482 bidang. Iya, Oke. Mungkin itu belum belum sepenuhnya, belum keseluruhan oke. yang masuk ke Siwaknu. Oke. Nggih, betul dan itu ngeten. Itu masih banyak yang belum sampai terakhir kepengurusan saya itu Oke. minta entry dan itu datakan ke pengurus yang baru. Oke, oke. Nah, saya tidak tahu sampai hari ini perkembangannya sudah seperti apa. Kelihatannya kalau melihat siwaknunya kok masih stagnan gitu, Betul, Guys. betul. Buat dereng wonten Nah, penambahan. nah ini niku niku penjenengan penjenengan iki, Oke, penjenengan siap, siap. Oke, Oke. Arif, Gus Prajam, oke, penjenengan.
Nggih. Nggih. Itu Tadi saya setiap sudah dapat hari, insya Allah dalam itu apa ya? eh kita karena memang kalau bicara Ponorogo jangan pangapunten jangan dibandingkan dengan Malang. Nggih. Ya, ya karena dari berbagai aspek ya memang eh, kita hanya sekian persennya Malang, tetapi bahwa mulai proses pendaftaran sampai kemudian terbit sertifikat ini untuk Ponorogo saya rasa lancar-lancar Pak, tidak ada persoalan, Nggih. tidak ada persoalan dan apa eh, selalu sampai ke pengurusan saya sama Pak Wildan kemarin, setiap ada event, terutama mungkin event di NO, mungkin event di BPN, itu BPN selalu komunikasi, terus kemudian ada penyerahan sertifikat secara massal. Nah, itu pun data itu sudah saya sampaikan kepada pengurus yang baru. Saya tidak tahu kemudian sudah di TL apa belum. Nah, ini tugas PW, LWP mestinya. Siap. Kira-kira ngaten, Gus. Nggih. Sebab begini, sebab Nggih. ngaten, pangapunten. Ketika saya buka Siwaknu itu kok masih stagnan. Tentunya ya ini mohon titip jenengan Gus Yai Arif, sesuai dengan hierarkinya. Kalau saya kan tidak enak juga. Ngoten. Oke, nanti salamnya Ayo. Yai Irham ini kita sampaikan waktu rakor nanti. Itu nggih Mas Raja nggih. Nanti kita sampaikan ke pengurus yang baru Siap. rakor. Siap. Nggih, monggo lanjut mungkin Banyuwangi. Mohon izin Pak Raja. Nggih, monggo. Ya, terkait dengan Siwaknu, kami kemarin omong-omongan dengan rekan kami yang mungkin ahli di IT. Nggih. Saking Bulu Lawang niku nggih. Ya, Bulu Lawang. Kebetulan saya Nggih, juga siap. di LWP MWJ. Jadi beliau siap menjadi kontributor, bantu-bantu di Siwaknu gitu. Nggih, siap. Kebetulan beliau Sudah S2 komunikasi sama saya. Ya, Tas Budi. beliau siap. Nggih, beliaunya siap untuk bantu di programmernya jenengan. Nggih. Kalau bisa pada saat terakhir diajak beliaunya. Nggih. Mohon izin insya Allah saya ajak Beliaunya juga. diajak. Karena kemarin itu sudah komunikasi sama saya, sudah bersedia, sudah saya kirim source code-nya dan datanya untuk dikembangkan. Ada beberapa usulan untuk penyempurnaan Siwaknu agar menjadi lebih baik lagi ya. Entah itu dalam proses pengendaliannya dan informasi yang dimunculkan di Siwaknu. Kalau bisa niki nggih. Nggih, insya Allah Diajak saya ya, ajak juga. Pada saat terakhir nanti kita buat forum khusus untuk itu. Nggih, matur nuwun. Nggih. Monggo yang Banyuwangi, Mas Firdaus sama Mas Banyuwangi. Monggo. Mas Firdaus dulu ya. Monggo Mas Firdaus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para yai, alim ulama dan para senior sedoyo yang pada malam hari ini berkesempatan untuk diskusi. Saya pun juga terima kasih diberi kesempatan untuk diskusi dengan para senior tokoh di LWP ini. Terkait wakaf ini tadi ya cukup capaian yang juga lumayan bagus, luar biasa gitu. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Memang secara inti dari persoalan wakaf ini, penanganan wakaf ini, kebetulan di Banyuwangi kemarin sekira tahun akhir 2022, 2023 sudah menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf sebanyak 1.926. Nah, cuman mungkin tidak sama dengan apa yang
disampaikan dari eh, Pak Yai Irhami tadi itu terkait dengan apa nadirnya itu, memang kami terus terang Pak Yai, kemarin capaian sebanyak itu tidak semuanya memang menjadi nadir nadir perkumpulan gitu. Jadi tidak semuanya nadir nadir NU, banyak juga nadir perseorangan yang utamanya itu tanah-tanah wakaf yang dimiliki oleh yayasan gitu. Karena kan dengan capaian itu kan memang banyak juga tanah milik milik yayasan, yang mana yayasan itu background latar belakang maupun amaliyahnya itu NU gitu, me, apa ikut juga apa, menjadi pemohon dalam program sertifikasi tanah wakaf PCNU tahun 2023 kemarin itu. Nah, kebetulan para senior semua bisa kami sampaikan bahwasan di Banyuwangi itu, kalau kami berbagi, yang paling utama dalam kesuksesan sertifikasi wakaf ini memang paling utama itu adalah komunikasi dan koordinasi intensif gitu. Kalau bahasa kami mungkin bahasa yang paling pena itu harus memang sering-sering ngopi memang dengan para stakeholder terkait, baik itu BPN, Kemenak maupun Kades. Kebetulan kemarin pada saat sertifikasi tanah wakaf di Banyuwangi itu, salah satu pengurus LWP-nya itu yang saat ini hadir yaitu Pak Faizin, itu Pak Haji Faizin itu yang saat ini menjadi kasih sertifikat di Situbondo ya Pak Faizin ya. Itu kebetulan pada saat sertifikasi itu kondisinya dia posisi ada di Banyuwangi sebagai kasih sertifikat BPN, yang itu bersinergi dengan kepala BPN dan dengan kepala Kemenak, sehingga bisa memudahkan proses sertifikasi tanah wakaf yang ada di Banyuwangi. Dengan kata lain, kepala Kemenaknya wakil ketua PCNU waktu itu. Nah, jadi gitu Pro Yai dan senior Stoyo, kebetulan memang tadi setali tiga uang gitu bahasa saya. Jadi sinkronisasi itu pas kebetulan orang Banyuwangi, kepala Kemenaknya itu asli Banyuwangi, kasih sertifikatnya itu asli Banyuwangi, dan juga pengurus PCNU, kepala Kemenaknya pengurus PCNU, kasih sertifikatnya pengurus LWP PCNU gitu, sehingga sinerginya itu lebih mudah. Namun ketika itu berubah, maka kondisi dalam proses penyertifikatannya pun juga agak berubah gitu. Nah, mungkin nanti Pak Faizin bisa menyampaikan mungkin kiat-kiatnya dari terkait dengan mekanismenya. Memang Bapak-bapak dan senior semuanya, yang selain masalah komunikasi, terkadang kendala proses penyertifikatan adalah pada tataran mekanisme. Jadi kemarin di Banyuwangi itu kita sudah menyamakan persepsi dengan duduk bareng dengan Kemenak, duduk bareng dengan BPN, bahkan duduk bareng dengan Asosiasi Kepala Desa. Jadi pada saat komunikasi dengan kepala desa itu, ketua PCNU kami pada waktu itu Gus Maki itu mengumpulkan 3 asosiasi kepala desa yang secara politis ini tidak ketemu komunikasinya. Nah, karena dikumpulkan dalam satu tempat pertemuan, kebetulan pada waktu itu ada pertemuan di salah satu hotel di Banyuwangi, dikumpulkan oleh PCNU dan dimintai bantuan secara persuasif dan dari hati ke hati untuk ikut juga dalam konteks laden-laden warga NU dengan memunculkan program sertifikasi tanah wakaf. Alhamdulillah mereka para kades ini yang tergabung dalam 3 asosiasi menyambut baik, sehingga ketika di lapangan mereka pun juga dengan semangat untuk turut membantu mensukseskan proses penyertifikan tanah wakaf. Karena apa? Karena kami melihat proses sertifikat wakaf ini diawali dari pintu utamanya itu adalah kepala desa. Dengan kata lain, ketika kepala desa itu selesai, insya Allah ke atas itu pun juga selesai. Apa yang selesai itu? Yaitu surat riwayat, daftar riwayat tanah, dan juga dikeluarkannya kerawangan serta petok yang letter C yang ada di desa. Ketika secara teknis sudah selesai, insya Allah ke atasnya pun juga selesai gitu. Nah,
kami pada waktu itu memang menggunakan mekanisme seperti PTSL gitu, Pro Yai dan Senior semuanya menggunakan mekanisme PTSL. Mungkin ini bisa dicarikan bisa disamakan persepsinya, konsep dalam proses pembuatan permohonan sertifikat wakaf. Kebetulan kemarin kami sempat diskusi dengan Kepala BPN, kan kita kan juga saat ini kan ada target juga, bukan target sih, ada permintaan dari hasil diskusi kami dengan Kepala BPN. Kebetulan saat ini saya di Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi dan juga masih di LBH Ansor Jatim gitu. Jadi kebetulan juga mau meneruskan program PCNO yang kemarin terkait dengan sertifikat wakaf. Ketika kami diskusi, memang ada harapan dan keinginan besar dari Kanwil BPN Jatim ini yang diberi target oleh Kementerian Pertanahan untuk bisa menyelesaikan 80.000 sertifikat wakaf. Nah, dari diskusi itu, Banyuwangi diharapkan bisa menyelesaikan 2.000 sertifikasi wakaf yang ada di Kabupaten Banyuwangi untuk tahun ini. Nah, dari diskusi tersebut ada semacam skema dalam tataran teknis yang mana disampaikan oleh Kepala BPN Banyuwangi itu untuk mempermudah itu bagaimana dengan menggunakan mekanisme pendaftaran tanah seperti halnya PTSL gitu, sehingga ketika menggunakan mekanisme tanah seperti PTSL itu maka prosesnya itu lebih mudah, cukup dengan membuat pernyataan bila mana ahli waris yang tercantum dalam dalam kerawangan tersebut. Ini ngomong teknis bahwa kerawangan itu sudah banyak yang tidak ada di tempat, bisa menggunakan surat pernyataan atau menggunakan akte pengganti akte wakaf secara teknis. Namun yang paling utama itu memang sekali lagi saya sampaikan perlunya komunikasi intensif dengan para pemangku kebijakan, dalam hal ini Kemenak Banyuwangi jajarannya, yaitu KUA atau PPAIW serta BPN. Dan alhamdulillah di Banyuwangi saat ini sudah ada sinergitas dengan Kepala BPN dan Kepala Kemenak yang memiliki visi yang sama untuk melakukan percepatan sertifikat tanah wakaf. Mudah-mudahan ini setidaknya se-Jawa Timur lah ada kesamaan visi kesamaan persepsi dan visi yang sama untuk mensukseskan program percepatan sertifikat tanah wakaf di masing-masing kabupaten. Cuman tadi sempat disinggung oleh Pak Yai Ilhami tadi terkait dengan bantuan dari Basnas. Mungkin secara teknis saya seperti apa itu, karena kita masih belum memahami kalau toh bantuan dari Basnas untuk penyertifikatan wakaf ini mekanismenya seperti apa. Mungkin nanti bisa kita follow up ke Basnas. Apa yang nanti digunakan agar sertifikat wakaf bisa dengan Basnas gitu. Pak Yai Ilhami, saya juga ingin menggali seperti apa untuk saya terapkan. Mas Fit Gitu. itu di Banyuwangi tentang sertifikasi wakaf. Yeah. Saya juga sedikit waktu itu kan satu soal satgas sertifikasi wakaf di tingkat PC, kemudian di tingkat MWC seperti apa. Satu itu. Kemudian yang kedua soal teknis pengukuran yang maraton kalau nggak salah waktu itu. Kemudian ada lagi soal ini apa pengucapan akta ikrar wakaf yang juga massal, masing-masing kecamatan kalau nggak salah ada massal itu ya, masing-masing kecamatan ngumpul bareng, semua wakil ngumpul bareng, kemudian ikrar bareng dengan begitu. Nah, kemudian kalau Kades tadi kalau nggak salah ada FK2NU ya, Forum Komunikasi Kepala 2 NU itu. Lewat Pemda enggak itu? Nah, itu tidak. Mungkin bisa diceritakan hal-hal itu yang kemudian mungkin nanti bisa
bisa menjadi catatan bagi Mas Paja. Artinya kekhasan teknis yang menjadi keberhasilan 2000. Sebelum nanti ke Pak Faizin. Oke. Monggo. Oke, saya akan menggambarkan secara umum Pak Haji Ari Fauzi juga kepada yang lain. Jadi memang hal-hal teknis yang memang tidak muncul, namun ini bisa menjadi mekanisme yang sangat menentukan keberhasilan proses sertifikasi wakaf itu apa yang disampaikan tadi itu, yaitu adanya satgas. Kalau di tadi Malang sama siapa Ponorogo itu ada pejuang ya, Pak Yengge. Oke, ya pejuang. Kalau kami namanya satgas. Jadi ada satuan tugas tingkat kecamatan, ada satuan tugas tingkat kabupaten. Nah, kami ketika menjalankan proses sertifikasi wakaf itu, kami PCNU itu membentuk Satgas Kabupaten. Satgas Kabupaten itu terdiri dari beberapa orang perwakilan pengurus, dan di situ juga kita memberdayakan sekitar 10 anak IT sebagai tim input. Nah, tim input ini fungsinya apa? Tim input ini menerima berkas wakaf dari masing-masing satgas kecamatan. Jadi satgas itu ada satgas kabupaten, ada satgas kecamatan. Satgas wakaf kecamatan ini dibentuk dari perwakilan masing-masing MWC. Jadi satu kecamatan itu diwakili oleh satu satgas yang dibentuk oleh MWC. Tugas mereka itu apa? Yaitu mendata, lalu menghimpun beberapa musola, masjid, tanah makam, serta tanah milik warga NU yang belum bersertifikat. Tanah wakaf milik warga NU yang belum sertifikat. Nah, Satgas Kecamatan ini lalu setelah mendata, lalu menghimpun, mendatangi, dan berkomunikasi sama KUA, lalu beserta kepala desa, mengumpulkan berkas-berkasnya dengan monitoring dilakukan oleh Satgas Kabupaten. Itu secara berkala terus-menerus itu. Lalu data dikumpulkan di masing-masing kecamatan, dari kecamatan diverifikasi oleh Satgas Kabupaten dan diinput dibuatkan form-formnya. Sehingga Satgas Kecamatan ini maupun Kades dan juga KUA tidak pernah membuat form. Jadi form permohonan, form pernyataan, form penguasaan fisik, form pernyataan bahwa tanah tidak sengketa, semua yang membuat itu adalah Satgas di kabupaten yang terdiri dari 10 orang tim input. Jadi semua kita menginput semua, lalu kita kembalikan kepada masing-masing desa untuk dimintakan tanda tangan. Jadi setelah data kita ambil, berkas-berkas persyaratan kita terima, kita buatkan form data-datanya, data permohonan, data pernyataan tidak dalam sengketa, data pernyataan penguasaan fisik, data daftar riwayatan, itu formnya kita yang membuat. Sehingga Kades itu cukup mengetahui dan mereka mengisinya, lalu memberikan tanda tangan dan stempel. Jadi itu juga membantu kemudahan Kades maupun kepala KUA, termasuk juga form-form untuk AIW. Kita minta form dari kepala Kemenak, lalu kita buatkan form itu untuk disebar ke masing-masing kecamatan. Nah, disitulah fungsi pembentukan Satgas tersebut. Nah, ketika form itu sudah selesai dibuat, lalu kita melakukan namanya pengukuran massal. Jadi 1.000 objek itu kita lakukan, 1.900 objek itu secara bertahap kita lakukan dalam pengukurannya itu dalam rentan waktu 10 hari, para senior semuanya. Jadi 10 hari itu kita mengerahkan sekitar 12 tim ukur. Alhamdulillah pada waktu itu kepala BPN-nya itu sangat-sangat kooperatif dan dibantu oleh kasih sertifikatnya Pak Haji Faizin, yang pada saat itu pun juga dengan semangat kuat untuk bisa menyelesaikan proses penyertifikatan wakaf di Kabupaten Banyuwangi. Jadi pengukuran itu secara maraton dalam waktu 10 hari dengan menggunakan 12 kendaraan, dan juga satu kendaraan itu diisi oleh 2 tim ukur. Sehingga dalam waktu 10 hari itu kurang lebih 1.000 objek itu bisa terukur. Seperti itu. Nah, setelah ada pengukuran, lalu ada dilakukan AIW massal, akta ikrar wakaf massal. Jadi ketika pengukuran sudah selesai, dilakukanlah
ikrar wakaf. Nah, ikrar wakaf itu untuk mempercepat dan mempermudah kerja PPAIW, maka proses ikrar wakaf itu dilakukan secara massal di beberapa tempat. Contoh, satu tempat ikrar massal oleh 3 kecamatan, seperti itu. Satu tempat ikrar massal 1 kecamatan, sehingga bisa mempercepat proses tersebut. Nah, tentunya untuk bisa mempercepat proses ini memang diperlukan komunikasi intensif dalam rangka laden-laden sertifikat wakaf ini, dan itu dilakukan oleh pucuk pimpinan. Alhamdulillah kemarin dilakukan langsung oleh pucuk pimpinan dari lembaga yang ada. Ketua PCNU-nya turun sendiri, kepala BPN-nya turun sendiri bersama kasih sertifikatnya, terus kepala kemenangnya turun sendiri ke masing-masing kecamatan yang memang dirasa ada kesulitan. Nah, hal seperti itulah yang membuat semangat dari para satgas kecamatan maupun petugas, baik itu KUA maupun petugas BPN itu semangat untuk bisa melakukan percepatan proses penyertifikatan ini. Bahkan di Banyuwangi ini akan ada 3 organisasi profesi Kades. Ada ADESI, PADESI, ada ASKAP. Alhamdulillah 3 organisasi Kades ini bisa dikumpulkan dalam satu forum komunikasi Kades Nahdlatul Ulama. Jadi ketika kepala BPN, kepala Kemenak, dan juga ketua PCNU-nya duduk bareng dan mengundang hadirkan seluruh kades di Kabupaten Banyuwangi dan diberi pemahaman dan juga dimintai bantuan untuk ikut serta laden-laden proses sertifikasi wakaf, alhamdulillah mereka semangat. Sehingga meskipun kadesnya itu dari non-NU maupun non-Muslim, merasa mereka itu terbantu, merasa mereka itu dinaungi oleh forum komunikasi Kades Nahdlatul Ulama tersebut. Nah, feedbacknya kita pun juga memberikan dari Kemenak, BPN maupun PCNU pun juga memberikan bantuan, kemudahan baik komunikasi, akses maupun kemudahan dalam hal penyertifikatan tanah maupun dalam hal komunikasi dengan masyarakat melalui forum komunikasi Kades NU tersebut. Nah, simbiosis mutualis atau ekosistem tadi itu memang perlu dibangun dengan cara-cara yang sering kali dengan cara-cara yang lebih banyak ngopi, bahasa saya membahasakannya seperti itu. Jadi harapan kami mungkin apa yang kami tidak punya, apa yang kami tidak ketahui dari wilayah lain, seperti tadi pelibatan bahasa mungkin bisa kami mengakses. Nah, mungkin apa yang kami alami dan kami laksanakan di Banyuwangi mungkin bisa menjadi motivasi harapan kami di kabupaten lain untuk bisa mempercepat proses perwakafan tanah milik aset NU tersebut. Itu dari kami. Ya, matur nuwun, Ustadz Firdaus. Luar biasa tadi yang tentang Satgas tadi, ada Satgas tingkat kabupaten, Satgas tingkat kecamatan yang semuanya itu berkolaborasi, dan ada tahapan-tahapan tadi yang sangat membantu ya. Jadi form-form semua itu disiapkan oleh Satgas tingkat kabupaten yang Ya, terdiri dari tim 10 input. orang gitu ya. Iya, Tim inputnya. 10 tim input yang ahli di bidang IT itu kita berdayakan sehingga Satgas Kecamatan itu cukup membawa data pemohon, KTP, KK, dan juga meminta kerawangan serta meminta letter C dari desa, sekaligus meminta data-data yang dibutuhkan di desa. Nah, disitulah nanti dibawa ke kabupaten, di Satgas Kabupaten, lalu diinput dan dijadikan data matang. Data matang itu dikembalikan lagi kepada Satgas Kecamatan. Satgas Kecamatan keliling lagi ke desa-desa hanya untuk meminta stempel dan tanda tangan saja. Stempel tanda tangan. Gitu. Ya. Nah, termasuk itu pun juga berkas AIW. Jadi berkas AIW kita sudah punya formnya dari Kemenak. Form itu lalu dibuatkan oleh tim input. Setelah dibuatkan oleh tim input, lalu diturunkan lagi ke
KUA, sehingga KUA cukup meriksa saja, oh formnya sudah sesuai dengan harapan, Ya, nama nadirnya, nama wakifnya, objeknya, luasnya. ya, Ketika sudah selesai, mereka jadi mudah untuk ya, bekerjanya, itu mudah gitu. ya. Jadi membantu pekerjaan di KUA juga, karena tinggal Ya, ngoreksi dan tanda tangan, tidak tinggal perlu tanda tangan. membuat HIW gitu kan. Ya, karena kita Terus memahami pekerjaan KUA masih sudah banyak gitu. ya Makanya sudah kita banyak, membantu terutama mengetikkan gitu. eh, terutama menikahkan ya sudah banyak. Ya, itu. Itu. Jadi itu Ya, yang terus kami terus lakukan. ini Ustadz, yang pada saat pengukuran massal oleh Hmm. 12 tim ukur ya. Satu Dua tim ukur, mobil itu ada 2 tim ukur. oh 2 tim ukur. Oke. Nah, Ya, itu apakah muncul biaya pada saat pengukuran? biaya itu kita bebankan pada pemohon, Hmm, gitu. Biaya kita ya, ya, ya. memang kita terus terang kami sampaikan di forum terbatas ini ya, semua itu memang ada biaya. Cuman biaya itu kita kembalikan kepada pemohon, gitu. Cuman biaya itu pun juga biaya yang kami anggap terjangkau, gitu. Ada biaya masing-masing itu kita ada biaya, tapi itu tidak pernah meminta karena sudah ada kebijakan langsung dari pimpinan. Nah, kita sebagai uh, uh, ormas, kami mengatakan ormas PCNU, anulah memahami dan berberusaha pian. Meskipun Ya. pihak-pihak yang mengukur, pihak-pihak KUA, pihak-pihak kepala desa itu tidak meminta, tapi kita itu yang memiliki inisiasi untuk bisa bersimbiosis seperti itu, sepanjang tidak memberatkan. Nah, ternyata pohon itu Pemohon kebanyakan ini bahkan semuanya Nadir, Wakif ya? Pemohon nadir, ini Wakif. nadir, pemohonnya Oh nadir, Nadir, pemohonnya Nadir. nadir, Oh, oh. nadir, nadir. Jadi nadir nadir takmir masjid, takmir musola maupun nadir makam itu ya kebanyakan mereka responnya udahlah yang penting jadi gitu. Karena kita kepingin aman gitu, biar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Apa persoalannya itu? Khawatirnya sudah diwakafkan sama kakeknya, ternyata ada cucu atau cicitnya yang mempersoalkan. Ini kan lemah posisinya, karena pernah ada kejadian seperti itu gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang diantisipasi dan memunculkan semangat dan kesadaran dari pemohon untuk segera memproses sertifikat wakaf itu, meskipun mereka menggunakan biaya, tapi alhamdulillah biayanya itu sangat terjangkau dan sama-sama memahami seperti itu. Oke, oke. Kalau Oke. boleh tahu, Ustadz, per bidang itu kena berapa? Variasi tergantung Variasi. luas wilayah, Oke. sama kan nggak semuanya sama, ada yang musola sama itu Ya, juga tidak sama, tergantung ya, komunikasi, dan itu yang kami tergantung yang ya. mengkomunikasikan, PCNU yang Ini mengkomunikasikan saya nambahkan gitu. Mas Firdaus. Oke. Kalau nggak salah, kalau khusus untuk ukurnya waktu itu per bidang 100.000 kalau nggak salah. Ya, Khusus bidang untuk kegiatan ukurnya waktu itu. Per bidang khusus 100.000. untuk kegiatan ukur per bidang 100.000 gitu lah. Alhamdulillah kami yang memintakan, Pak pemohon, ini tolong pengertiannya kasih ke bidang ukur gitu. Ya alhamdulillah mereka semangat, bukan hanya ngasih uang 100.000, kadang-kala dimasakkan di sana, kadang-kala pun juga dikasih oleh-oleh pulangnya banyak gitu. Kebanyakan semangat dan nggak ada yang keberatan gitu, karena mereka segera jadi sertifikatnya gitu. Oke. Oke. Ya, Nah, nyambung ini karena membahas soal biaya tadi kan sempat ada pertanyaan soal melibatkan Basnas tuh. Tentunya melibatkan Basnas kan kaitannya dengan biaya. nah ya Terus di itu. Yai Irham nih terus di penjelasannya nih. Memang betul ya, Yai Firdaus. Oke. Jadi kunci pokok itu adalah ngopi ya. Oke, ngopi, Pak. Udahlah, apapun persoalan ketika ngopi Oke. bareng itu intens kita lakukan, insya Allah semua selesai kok. Tidak ada Oke. persoalan. Jadi memang kemarin itu kita bisa mengakses, memang secara formal itu lewat BWI, Yai. Oke. Lewat BWI, tetapi karena BWI itu semuanya orang-orang kita, Hmm.
kita share ke nadir-nadir di MWC Pejuang dan sebagainya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Menyangkut masalah persyaratan-persyaratan dan sebagainya. Ketika itu sudah ready, nah baru dari pihak Basnas itu mensosialisasikan. Kiat-kiat seperti itu mungkin yang